Loh ini kok ada chat dari perempuan, dalam hati saya kok pakai sayang-sayangan kayak gitu ya. Chattingnya itu dia ngasih foto telanjang si ceweknya, sama begitu deh kata-kata chatting online seks begitu. Perkenalkan, nama saya di sini saya seorang ibu rumah tangga dan juga ibu berkarir, bekerja dengan anak satu saat ini. Dan saya ingin menceritakan kisah rumah tangga di awal pernikahan saya yang penuh dengan luka yang dalam buat saya, bagi saya. Di sini saya menikah pada tahun 2015 di akhir Desember. Kemudian kami menikah dengan restu kedua orang tua, di mana saya juga udah percaya sama dia sebelumnya, dengan suami juga, sama keluarga juga dekat gitu. Kemudian beberapa bulan menikah, yang dari awal itu biasa-biasa saja, kita bahagia juga dibilang bahagia ya, tapi kita sama-sama kerja, jadi suka kurang ada me time di rumah begitu, kesibukannya nggak terlalu sibuk bekerja ya dua-duanya, sampai pada akhirnya kita sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Kemudian di sini dia bekerja sebagai pengamanan di wali kota ya, pengamanan di wali kota begitu. Dan waktu itu di bulan ke-10 pernikahan, itu, bulan 10 pernikahan ini. Iya, di bulan ke-10 pernikahan, sebelum saya itu belum tahu dia. Waktu itu saya diselingkuhin. Dia itu ada perjalanan dari kantor yang touring ke Bandung, bilangnya dari kantor. Dari situ saya tidak ada kecurigaan sama sekali, dan ternyata pada saat touring itu ternyata memang dia ingin menemui si perempuan begitu. Awal mulanya saya tahu dia selingkuh, memang sikapnya itu sangat beda ya, berubah dari biasanya. Karena walaupun kita menikah dan jarang ketemu, otomatis di ranjang pasti kita bertemu, bercanda, serta kita berbagi cerita begitu. Kemudian di bulan ke-10 ini dia sudah jarang sekali yang namanya hangat kepada saya. Jadi di sini dia alasannya saya bekerja, saya bukan main-main. Pulang telat, yang dari pagi berangkat jam 6, pulangnya yang biasa jam 5 itu jadi jam 8, jam 10 malam gitu. Lebih malam Mbak ya? Iya begitu. Tapi dari sini ya nggak ada penjelasan apa ya, karena kerja aja gitu atau nggak ada? Dia bilang kerja begitu, jadi saya percaya aja begitu. Kemudian di sela-sela itu kan memang ada rencana mau umroh dari kantor katanya, di mana dia juga dibayarin dari kantor kan, reward dari kantor, sehingga saya juga memberikan apa yang saya punya, dia butuhkan, saya beri semuanya, perlengkapan apa segala macam. Kemudian dari situ ada touring dulu ke Bandung sebelum ada umroh. Dia dari situ udah mulai deket sekali sama si perempuan. Tanda-tandanya sih sebenarnya dia suka senyum-senyum sendiri pada saat lihat handphone. Kayak gitu sih sebenarnya, ada apa sih gitu. Dia bilang sih cuma temen, jangan pernah buka handphone ya, karena nanti kamu bisa sakit hati, bilangnya kayak gitu. Udah dari kasih kayak gitu. Karena nanti kamu bisa sakit hati, ini temen kok, dia bilang gitu. Ini hanya temen, nggak lebih, dia bilang kayak gitu. Kemudian di sini saya juga oh ya sudah, nggak apa-apa kayak gitu. Pas ketahuannya itu saya nggak boleh megang handphonenya sama sekali, ngelihat aja nggak boleh begitu. Cek handphone nggak pernah ada ya, nggak pernah bisa kebuka karena kan di password diganti-ganti passwordnya sama dia kayak gitu. Paling kalau ada notif ngelihat ada Facebook kayak gitu atau WhatsApp. Dan seketika pada saat di bulan Maret itu dia kan nggak tahu kenapa Allah itu memang sayang mungkin ya sama saya, dia ketinggalan bis waktu mau ke Bandung. Akhirnya dia pulang ke rumah, nggak jadi ke Bandung tapi dengan muka kesal. Iya katanya ketinggalan kesiangan. Bukannya udah pagi jalannya, saya tanya gitu. Tapi saya ketinggalan. Kenapa nggak naik travel aja? Enggak lah, ngapain kata gitu. Udah dia nggak datang akhirnya, yang tadinya mau ketemuan sebenarnya kayak gitu.
akhirnya nggak jadi. Akhirnya persiapan buat umroh di bulan Maret, touringnya batal di Februari, pergilah dia umroh. Dari situ saya juga pada saat dia umroh sudah dibeliin paket kayak gitu, jarang sekali menghubungi saya. Oh Iya. berapa lama tuh Mbak? Kan dia kan di umroh kan 9 hari ya. Maksudnya kalau nggak saya chat duluan dia nggak ngasih kabar kayak gitu. Biasanya rajin. Biasanya sebelumnya awal-awal pernikahan mah dia masih sering saya kesini ya, saya lagi ini lagi itu begitu. Kok kamu kok nggak ngabarin aku sih sama sekali? Aku chat kayak gitu. Iya nih lagi sibuk, lagi mau tawaf kayak gini. Pada akhirnya di sini saya memang belum tahu sama sekali diselingkuhin. Ya udah saya tunggu sampai dia pulang. Kenapa handphonenya jarang diaktifin atau apa, kan udah dibeliin paket. Tapi kok saya lihat kamu online terus gitu. Saya kan online ini bukan sama kamu, sama bos saya juga, dia bilang gitu, karena kan mereka perginya sama bosnya juga. Begitu. Ya udah akhirnya dia ya udah pas pulang dari umroh, dia mau beres-beres, pakai bebersih, tasnya semua udah ditaruh, sampai handphonenya pun ditaruh di meja ya. Sampai saya lihat ada notif namanya si Bunga, misalkan si Bunga. Lah ini kok ada chat dari perempuan, dalam hati saya kok pakai sayang-sayangan kayak gitu ya. Udah gitu saya coba buka, nggak bisa-bisa, akhirnya saya pakai 000000 kayak gitu 9 gitu akhirnya. Mbak coba-coba sendiri. Coba-coba sendiri, akhirnya bisa. Kebuka. Alhamdulillah nih kebuka. Aku bilang, aku cek WhatsApp-nya, kok banyak banget dari perempuan ini. Saya scroll terus, ternyata dari bulan September. Oh lama. Saya taunya Maret gitu. Berarti udah lama kali tuh Mbak ya, udah berapa bulan? 6 bulanan ya, sekitar 6 bulanan dia selingkuh. Sampai dari awalnya perkenalan sampai saya lihat kasih foto-foto, sampai astagfirullahaladzim, ngeliatnya tuh astagfirullahaladzim, ya Allah sakit banget ya. Kenapa kenapa chattingnya itu dia ngasih foto telanjang si ceweknya, sama begitu deh kata-kata chatting online seks begitu. Kata saya begini, kamu ini, aku tanya, ini apa maksudnya, apa ini perempuan ini maksudnya apa? Tunggu dulu, dia bilang kayak gitu. Saya jelasin dulu. Ya udah, maksud kamu ini sama perempuan apa? Kamu udah ngedoain saya? Saya bilang, salah saya apa begini, diginiin sama kamu? Saya kurangnya apa? Sampai bilang, tunggu saya mau jelasin ke kamu. Demi Allah saya nggak pernah ketemu dia. Dia bilang kayak gitu. Tapi chatting kamu tuh udah bikin saya sakit sekali, karena kamu seperti tidak puas dengan satu wanita sampai kamu ngirimin kayak ginian ke dia. Udah, dia saat itu udah bilang, iya benar, saya selingkuh. Tuh mengakui langsung Pak. Dia mengakui saya selingkuh benar. Tapi dia bilang, karena kamu juga saya selingkuh. Kenapa? Karena saya. Dia bilang, saya dari awal pernikahan sama kamu nggak pernah merasa dipuasin, kata gitu, diranjang, kata kayak gitu. Kenapa? Apa karena saya belum bisa ngasih anak? Saya bilang gitu. Dia bilang, salah satunya iya itu, saya pengen punya anak gitu. Terus kamu ngapain harus ke perempuan lain? Kalau memang kamu nggak mau sama saya, ceraikan saya dulu, baru kamu sama orang lain. Saya bilang gitu. Jadi kata-kata cerai itu udah ada di langsung di situ Mbak ya? Langsung Mbak ya? Iya, saya minta cerai saat itu. Tapi dia nggak mau cerai. Kenapa dia nggak mau alasannya? Alasannya saya sayang sama kamu, cuma kamu harus berubah. Dia bilang gitu. Cuma cara kamu salah untuk memberitahu saya, bukan cara selingkuh. Aku bilang gitu. Akhirnya saya ke orang tuanya. Aku kasih tahu, aku beberin, Ma, Pa, gimana ini Ma, rumah tangga saya sama dia seperti ini. Dia ketahuan, saya kasih semua chatnya. Ini handphonenya dia, ini Ma, silahkan dibaca. Terus saya itu nggak dipedulin banget. Dia bilang,
selingkuh itu biasa dalam rumah tangga, katanya gitu. Itu bumbu pernikahan. Jadi orang tuanya pun anggap itu normal. Iya, kalau itu normal katanya. Coba deh introspeksi diri, kamu ada yang kurang nggak, katanya gitu. Saya nggak berani bilang sama orang tua saya karena takut dia sakit. Posisinya saat itu juga bapak saya lagi sakit posisinya waktu itu. Akhirnya saya kerja juga banyak beban pikiran. Saya kerja banyak pikiran banget sampai akhirnya tuh nggak konsen ya kerja selama beberapa minggu, hampir sebulan. Saya mau melupain, tapi saya nyari tahu, akhirnya saya nyari tahu perempuan itu dari mana. Saya cek di IG, saya pasang, saya temenan dulu, saya follow dulu situ perempuan. Sampai akhirnya saya tanya, kenal sama AA ini di mana gitu. Mbak siapanya? Dia nanya. Saya bilang, saya jawab belum ngakui saya istri, saya adiknya. Saya bilang kayak gitu. Oh iya, si A ini bilangnya kemarin mau nikahin saya. Dia bilang gitu. Terus sudah pernah ketemu A belum? Aku bilang gitu. Kemarin waktu Februari bilangnya mau ke Bandung, tapi nggak jadi kesini, katanya gitu. Karena yang iya, yang ketinggalan di situ ya mungkin karena Allah belum menyetujuin kan, kayak gitu. Dalam hati, ya Allah, mungkin Allah masih baik ya, nggak mempertemukan mereka gitu. Kalau misalnya ketemu mungkin udah terjadi lah. Mungkin udah terjadi ya hal-hal yang saya gak inginkan. Di satu sisi saya masih sayang, masih mau kasih kesempatan sama dia. Akhirnya saya jelasin, Mbak, saya ini sebenarnya istrinya si A ini tuh udah nikah. Dia bilang udah mau proses cerai. Dia bilang gitu, tambah sakit ya Allah. Dibilangnya saya udah mau diceraiin. Sampai saya kembali ke suami saya, apa benar kamu mau ceraiin saya buat mencari perempuan lain? Saya tanya gitu. Kenapa kamu bilang udah dalam proses cerai, sedangkan kamu gak ada omongan apa-apa sama saya gitu. Sakit, saya digiriin. Saya, kalau emang kamu mau ceraiin saya, ceraiin saya sekarang, saya bilang gitu. Sampai akhirnya saya udah bilangin semua ke si perempuan kalau suami saya nggak ada bilang mau cerai sama saya. Saya bilang gitu, Mbak cuma buat jadi mainannya doang. Saya bilang gitu kan. Ya udah, nanti saya bilang sama si AA kayak gitu. Akhirnya saya bilang, kamu telepon si perempuan ini di depan saya. Kalau kamu, di depan. Iya, saya pulang kerja, saya malam-malam saya ajak sini dulu, saya mau ngomong sama kamu. Aku bilang gitu. Saya kan udah dapat kontak si cewek itu. Ada yang mau ngomong sama kamu, aku bilang gitu kan. Halo, Mbak ini, Mbak Bunga, ini si A mau ngomong. Kamu ngapain sih nelpon dia, tadi gitu. Ya kamu jelasin, kamu mau ceraiin aku atau enggak? Aku bilang gitu. Jelasin hubungan kamu sama dia ke depannya mau kayak gimana. Akhirnya gitu, dia bilang, maafin saya. Dia bilang gitu, saya nggak serius sama kamu. Dia bilang gitu, ini istri saya nggak ada niat buat nyerahin dia. Dia bilang gitu. Terus si perempuan itu juga marah-marah, kenapa bohongin saya sih kayak gini-gini. Saya tuh memang saya tahu saya janda, dia itu janda punya anak. Iya, saya tahu saya janda, tapi aduh jangan ngebohongin kayak gitu dong, ngasih saya harapan. Dia bilang gitu kan. Saya sambil ngelus dada, ya Allah udah jadiin pelajaran ya kayak gitu. Akhirnya dia minta maaf, nggak akan melanjutin lagi. Oke, jadi di situ udah dapat konfirmasi lah kalau itu udah berakhir tuh di situ. Iya, betul, udah berakhir di situ. Jadi setelah itu gimana Mbak? Apakah terakhir ya tidak ada kan perceraian itu dan tidak ada? Akhirnya tidak ada perceraian dan saya memperbaiki diri juga. Sampai akhirnya sebulan kemudian Allah menitipkan anak pada saya. Mbak hamil? Iya, setelah itu saya hamil. Alhamdulillah saya diberi rezeki anak nih. Saya udah bisa ngebahagiain kamu, tapi memang belum penuh. Ini anak tolong dijaga. Aku bilang gitu. Udah itu beberapa pas saya hamil 5 bulan, kembalilah saya curiga. Curiganya gini, ya karena kok dia kayak gitu ya, saya hamil bukan memperhatikan saya, kok saya kayak dibiarin aja begitu, mau minta jemput nggak, ini alasannya banyak kayak gitu. Tanda tanya ke saya itu banyak ya, karena
setiap ngeliat dia tuh ngeliatin video apa sih, aku tanya gitu kan. Setelah itu dia bilang saya lagi nonton YouTube di depan, tunggu ya, kata gitu. Oh gitu, ya udah. Setelah itu saya iseng-iseng buka Facebook dia, akhirnya kan diganti password, saya nggak bisa buka. Ya udah, akhirnya aku bisa ubah password kan, karena emailnya kan pakai email aku. Aku ubah password. Udah gitu aku buka, aku lihat di message-nya aku lihat-lihat paling atas sekali itu udah tante-tante di atas saya, hampir dibilang itu seumuran sama mamanya ya. Udah punya cucu gitu. Ternyata itu adalah tante-tante pada saat dia ketemu di sekolahan ponakan saya. Dia sering, ya ternyata kan pagi-pagi kan dia kerja katanya sambil nganterin ponakannya. Ternyata disitulah dia ketemu, dia bertukar Facebook gitu. Sama seperti awalnya chatting, seks online kayak gitu. Saya juga bertanya-tanya, ini sebenarnya suami saya punya kelainan atau apa? Saya bertanya-tanya kayak gitu karena kalau boleh dilihat tuh chatnya tuh menjijikan banget ya. Maksudnya sampai foto-foto itunya dia tuh di-share ke wanita itu kan geli ya maksudnya. Kataku, aku jadi ilfil kan jadinya sama dia. Aku ilfil banget, ya Allah, mana lagi ngandung 5 bulan. Begitu ngandung 5 bulan ini mau diapain hubungan. Sampai akhirnya saya tuh ke rumah ibu saya ceritain semuanya. Kalau ini tuh kali kedua, bukan yang pertama. Begitu. Kenapa nggak bilang, kata ibu saya. Iya Bu, Rika tinggal di sini dulu ya. Sekarang udah nggak sanggup tinggal di sono. Orang tuanya juga udah nggak ngedukung apa-apa untuk memperbaiki, juga sulit gitu. Saya 5 bulan, jalan ke 6 bulan itu kan kandungan makin gede. Terus anak ini mau diapain? Ini udah gede, jangan kayak gitu. Terus mau ibu teleponin si AA katanya gitu. Nggak usah Bu, biarin aja. Ya udah biarin dulu deh. Kalau kamu mau tenangin diri, udah di rumah ibu aja dulu, kata gitu. Karena kejadian itu jadi pengaruh juga kan, kalau misalnya mbaknya stres atau apa, mungkin itu berpengaruh ke kandungan juga dan segala macam. Iya, betul. Saya cuma mau tenang dulu. Aku bilang gitu, aku mau di sini dulu ya Bu. Dia hampir sebulan dia nggak ada kabar, nggak ngechat saya duluan, nggak, saya diamin aja dulu. Ya Allah, sampai kerja juga kepikiran kenapa terjadi lagi gitu. Kenapa nggak dari pertama aja saya ceraiin dia gitu, sampai berpikiran mau cerai kayak gitu. Tapi kembali ke anak, karena udah ada anak. Iya, karena udah ada anak. Ya Allah, nanti gimana kalau nanti dia lahir bapaknya sama ibunya udah bercerai. Saya selama hamil emang nangis terus begitu, sampai dibilang jangan nangis terus, ntar anaknya jadi nggak psikis anaknya terganggu gitu kan. Karena kan ngefek kan, bisa jadi ngefek ke kandungan. Iya betul. Sampai saya tahan, ya Allah, udah biarin aja deh. Nah, saya sabarin, saya sholat, bagaimana ini ya Allah, apa saya udahin aja nanti kalau anak udah lahiran kayak gitu kan. Akhirnya dia datang, pas sebulan dia datang ke rumah saya. Dia datang ke saya, ke ibu saya, ke bapak saya. Dia minta ampun sama ibu saya, sama bapak saya, minta maaf Bu, udah nyakitin gitu. Udah nyakitin saya, udah maksudnya dia udah kecewa banget deh ya sama perbuatannya. Gak akan diulangin lagi, karena ini juga saya sudah menyesal. Saya takut nanti anak saya gimana nanti kalau udah lahir. Dia bilang itu, dia minta maaf ke orang tua saya. Akhirnya saya maafin yang kedua kali. Ya udah, akhirnya bapak saya bilang, ini yang terakhir ya, saya nggak mau ngeliat anak saya sakit lagi. Kalau sampai anak saya sakit hati lagi sama kamu, udah saya akan modalin untuk perceraiannya. Dia bilang gitu. Iya, saya nggak akan ngulangin lagi Pak, gitu. Ya udah sampai sekarang, tapi saya ke dia udah benar-benar pasrah. Saya udah serahin sama Allah. Ya udah, kalau emang dia maunya benar ya benar, kalau dia mau nggak benar ntar diunjukin lagi, pastikan sama Allah saya akan lepas gitu kalau emang dia mengulanginya lagi kayak gitu.
pesan saya buat istri-istri di luar sana, jagalah suami kalian ya, maksudnya persembahkanlah yang terbaik untuk suami. Tetapi di sini juga kalau memang ada perselingkuhan kayak gitu, ada baiknya jangan terlalu dimarah-marahin dulu ya, maksudnya jangan terlalu panas. Kita coba sabar dulu, nanti pasti Allah akan mengganti dengan yang baik. Kita akan diangkat derajatnya sama Allah kalau kita sabar, meskipun itu sakit ya. Kalau memang dibicarakan udah nggak bisa, udah berkali-kali juga, atau kitanya juga masih nggak bisa sabar ya sama apa yang udah direncanakan sama Allah ya, yang namanya siapa sih yang mau diselingkuhin, kan nggak ada yang mau. Kembali lagi itu sudah jalan dari Allah ya kan. Jadi kita terima dulu, kalau memang udah nggak kuat lagi ya itu ambil keputusan lebih baik, diselesaikan di awal daripada menyesal akhirnya gitu. Terima kasih untuk sebelumnya sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen di channel ini ya. Terima kasih.